Baik, selamat malam Bapak Ibu. Pada tanggal 8 Mei 2020, tema kita tema yang sangat menarik memang, yaitu membahas mengenai homoseksual. Akan dibahas mengenai apa sih makna homoseksual, tentu saja dari hukum positif di Indonesia. Kemudian, apakah ada kaitan antara etik dan hukum terkait homoseksual? Apakah homoseksual itu kejahatan atau bukan? Kemudian, silakan Bapak Ibu nanti bisa mengikuti live streaming di IG. Kemudian juga bisa IG-nya tadi sudah akan saya bacakan ulang, Gigo Asmara. Kemudian Bapak Ibu yang di dalam Zoom, saya ucapkan selamat datang sekali lagi. Ini cukup banyak juga yang interaksi di IG, ada lumayan juga. Yang pertama akan dibawakan oleh Ibu Yovita Mangesti, kemudian yang kedua oleh Bapak Peter terkait dengan homoseksual. Bu Yovita nanti maksimal 7 menit, kemudian nanti Bapak Ibu bisa langsung mengajukan pertanyaan via IG, boleh, atau secara langsung pribadi kepada saya juga boleh. Karena saya yakin tema homoseksualitas ini menjadi suatu yang seringkali mungkin tabu dibahas, tapi sebenarnya tidak tabu karena kita sendiri adalah homo. Homo kan manusia kalau nggak salah, Bu ya. Baik, silakan kepada Bu Yovita bisa langsung memaparkan materinya. Halo, selamat malam, salam jumpa, salam sehat. Ini adalah tema yang ke-8 dan kita sudah mulai kelas virtual bioetik di dalam hukum positif Indonesia ini sebenarnya dari tanggal 15 April yang lalu. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Tommy selaku pimpinan dari penerbit percetakan The Rosari, Bapak Slamet Suhartono, pimpinan dari CV Cita Prasada, dan Pak Gego sebagai pimpinan dari GY Legal Consultant dan Legal Auditor. Untuk tema yang ke-8 ini adalah tentang homoseksualitas dalam hukum positif Indonesia. Sebelum lebih jauh akan membahas topik ini, mari kita lihat dulu bahwa kita berangkat dari terminologi apa sih sebenarnya homoseksual itu dan hukum positif Indonesia. Karena saya berharap dengan bisa menyatukan persepsi yang sama terhadap terminologi homoseksual dan juga nanti hukum positif, kita bisa melihat dari perspektif atau sudut pandang yang sama ketika kita mendiskusikan tentang homoseksual. Terminologi homoseksual menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah suatu keadaan tertarik terhadap orang dengan jenis kelamin yang sama. Atau juga ada terminologi yang saya ambil dari kamuskesehatan.com ini, seseorang yang lebih menyukai hubungan emosional dan seksual dengan anggota jenis kelamin yang sama. Jadi berangkatnya adalah dari kata tertarik, kemudian juga ada lebih menyukai hubungan emosional dan seksual. Jadi dalam hal ini jelas bahwa homoseksual itu sebenarnya adalah sexual orientation atau orientasi seksual. Nah, ini yang menjadi objek kajian kita. Kemudian hukum positif. Di dalam ilmu hukum, kalau kita mengkaji hukum positif itu berarti adalah hukum yang ditetapkan oleh penguasa atau badan yang berwenang untuk membuat aturan perundang-undangan. Artinya bahwa bahasan terhadap hukum itu dibatasi pada perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Jadi kalau kita melihat bahwa hukum itu berlaku sekarang ini tidak hanya hukum positif,
tapi kemudian juga mungkin kita menemui hukum-hukum lain, apakah hukum kebiasaan, hukum adat, hukum agama, itu belum dipositivisasi. Nah, dengan terminologi ini maka jelas batasannya adalah kita akan melihat homoseksual itu sebagai suatu bentuk sexual orientation. Sexual orientation atau orientasi seksual ini itu bermacam-macam bentuknya, tidak hanya homoseksual saja. Ya, ada beberapa bentuk seperti tampak di layar ini. Nah, kemudian kalau tadi kita ingin membahasnya, apakah di dalam hukum positif itu ada aturan tentang homoseksual? Nah, sekali lagi tidak banyak dibahas, tetapi kata-kata tentang homoseksual itu ada di dalam hukum positif. Ya. Kalau berangkat dari sexual orientation terhadap orang dengan jenis kelamin yang sama, maka kita sandingkan sekarang dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Jungto 16 2019 tentang perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dan seterusnya, bisa dibaca di layar. Ya, jadi ditegaskan di sini antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Nah, istilah homoseksual muncul di dalam PP 61 2014 tentang reproduksi, yaitu pada penjelasan pasal 27B alinea ketiga. Di situ disebutkan perilaku penyimpangan seksual antara lain sodomi, homoseksual, lesbian, pedofilia, ekshibionisme, dan seterusnya. Jadi, di dalam pasal ini sepertinya pembuat undang-undang menyimpulkan ada suatu terminologi mengenai homoseksual atau lesbian sebagai suatu penyimpangan seksual. Sedangkan dari asal katanya di bagian awal tadi kita melihat ini sebagai sexual orientation. Nah, mungkin para pemirsa bisa membandingkan atau menginterpretasikan bahwa ada persoalan dalam penormaan hukum. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, di situ pada huruf A dimaksud dengan persenggamaan yang menyimpang. Nah, ini sepertinya berbeda lagi persoalan di dalam penormaan homoseksual. Di sini dianggap sebagai persenggamaan yang menyimpang. Berarti sudah terjadi sanggama atau bisa saja terjadi penetrasi. Gitu ya. Nah, persoalannya adalah dengan bermacam-macam rumusan di dalam hukum positif, yang sering muncul adalah apakah homoseksual itu suatu kejahatan atau bukan. Ya. Sekarang kita lihat dulu, kejahatan adalah suatu perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Perbuatan itu atau tingkah laku itu merugikan si penderita dan merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban. Ini pengertian secara sosiologis. Nah, di awal tadi, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di situ mengisyaratkan bahwa homoseksual itu merupakan orientasi seksual. Orientasi seksual itu mengacu pada pola ketertarikan, baik secara emosional maupun seksual terhadap jenis kelamin tertentu. Mudah-mudahan nggak gagal fokus ya pemirsa ya pada bentuk love yang warna biru ini ya. Nah, ketika kita akan menjawab apakah ini kejahatan atau bukan, maka kita lihat lagi. Saya tidak memberikan statement ini kejahatan atau bukan, tapi tolong dicermati. Berdasarkan pasal 292 KUHP,
Ya, di situ berbunyi orang yang cukup umur yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin dan seterusnya. Sementara perbuatan cabul itu di dalam KBBI itu disebutkan sebagai suatu perbuatan melanggar kesopanan atau kesusilaan. Kemudian iya bentuknya bisa macam-macam ya, berupa perbuatan keji, kemudian pelampiasan nafsu birahi kelamin itu menurut KUHP. Kemudian di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ya, kalau kita cermati pasalnya di situ yang dilarang ya setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan. Lalu juga kemudian disebutkan di situ bahwa perlindungan terhadap anak apabila anak-anak itu mengalami kekerasan terkait dengan perbuatan cabul di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 di pasal 82. Nah, kemudian ketika kita lihat lagi di jurisprudensi, karena jurisprudensi atau putusan pengadilan itu juga merupakan suatu sumber hukum positif, ya. Di situ menggunakan kata bahwa vonis hakim itu dijatuhkan berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan sodomi. Nah, artinya dalam hal ini terjadi kekerasan. Demikian juga pada putusan Pengadilan Negeri nomor 64 dan seterusnya, ya itu ada terkait dengan korban sodominya adalah anak-anak. Lalu kembali kepada pertanyaan, homoseksual itu kejahatan atau bukan? Kalau kita cermati pasal-pasal tadi, ada batas ya antara kapan homoseksual itu disebut sebagai sexual orientation dan kapan dia menjadi berubah pada kategori sexual harassment atau pelecehan atau kekerasan tadi atau pencabulan tadi. Jadi sebenarnya ketika kita bicara oleh adanya kekerasan itu muncul apakah itu sebagai suatu reaksi atas ketertarikan atau nafsu? Nah, ini perlu untuk dicari pembuktiannya dulu, fakta-faktanya dulu. Baru kemudian itu bisa dikategorikan sebagai suatu bentuk kejahatan. Oke, lalu bagaimana penormaan di masa mendatang? Karena saya melihat di dalam hukum positif, pendefinisiannya atau pemilihan katanya untuk menentukan apakah ini atau kejahatan atau bukan, memang menurut saya ini rasanya nggak begitu tepat ya, atau menurut saya juga terjadi multi interpretasi. Maka untuk hukum di masa mendatang, hendaknya hukum positif itu memenuhi aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis, tentunya terkait dengan homoseksual. Bicara soal homoseksual yang akan dinormakan di dalam hukum positif, tentunya berpedoman pada res ide atau cita hukum Indonesia, yaitu Pancasila. Kemudian, bicara soal aspek yuridis, harus ada harmonisasi peraturan sehingga tidak terjadi konflik. Kalau kita lihat dari undang-undang yang ada di layar yang sudah saya paparkan tadi, di situ terjadi. Ada konflik antara norma dari undang-undang yang satu dengan norma undang-undang yang lain, yang nampak dari bagaimana dirumuskan di dalam aturan perundang-undangan itu sendiri. Kemudian, ketika ini menjadikan suatu persoalan ini menjadi suatu aturan atau penormaan di dalam hukum positif, maka tentu harus diperhatikan aspek sosiologisnya. Haruslah bersifat humanis, artinya tetap memberikan penghormatan terhadap nilai hidup manusia, seperti yang sudah kita bahas pada diskusi-diskusi yang sebelum ini, dan juga tetap melakukan kajian interdisipliner untuk menentukan bahwa sebenarnya para homoseksual para kaum homoseksual yang juga adalah subjek hukum ini, di satu sisi mereka punya hak untuk dilindungi oleh hukum, tetapi di sisi lain apakah penyimpangan perilaku itu tepat jika dinormakan sebagai suatu kejahatan. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Saya berharap di dalam diskusi kita bisa memperdalamnya bersama-sama.
kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih Bu Yovita. Lebih mengarah kepada penorman di masa mendatang. Silakan langsung kepada Pak Peter membahas terkait etikanya. Tolong Pak Peter. Oh ya, Pak Peter sudah kelihatan. Silakan bisa dibantu dengan host. Terima kasih. Selamat malam Bu Yovita, Pak Tommy, dan para peserta lain. Saya berterima kasih mendapat kesempatan untuk memberikan pandangan dari segi bioethics ya tentang masalah homoseksual. Jadi sekali lagi saya hanya membatasi pembahasan dari segi bioethics ya, yaitu tentang ethical dilemma dalam homosexuality. Saya tidak masuk ke ranah lain ya, misalnya ranah agama dan sebagainya, karena rupanya ada banyak pendapat di sini. Dalam satu agama misalnya, itu sudah ada beberapa pendapat, apalagi dalam perbedaan agama atau perbedaan tradisi budaya setempat. Jadi saya akan membatasinya seperti itu. Sebagai bahan bacaan yang perlu dibaca lebih lanjut dan dengan diskusi-diskusi, yang pertama adalah dari Universal Declaration of Human Rights, ya, dari UN tahun 48. Ini cukup banyak pasal-pasalnya. Kemudian dari UNESCO Bioethics Core Curriculum, ya, ini juga ada beberapa yang lebih spesifik ke arah bioethics. Kemudian dari seorang pakar kesehatan jiwa, Profesor W.F. Maramis, dari buku PPDGJ tahun 2012, kemudian ada beberapa diskusi tahun 2020. Kemudian dari seorang filsuf dari Filipina, yaitu Dr. Ramon Nadres, ini dari diskusi tahun 2020. Kemudian dari jurnal, saya ambil juga dari jurnal, ini dari PubMed juga ada, Robert L. Kennedy, tahun 2015. Kemudian dari Kohlberg, ya, tentang perkembangan morality, tahun 58, dan Anessa Frenche, tahun 2014. Sebagai latar belakang, mungkin dalam dekade terakhir ini kita sering mendengar tentang LGBTQ, ya, jadi lesbian, gay, biseksual, transseksual, dan queer. Ya, queer ini sekarang jarang dipakai. Ini pada umumnya mengkategorikan hal-hal yang aneh dalam bidang seksual. Ya, aneh dalam arti tidak lazim, tetapi istilah ini sudah ditinggalkan. Dan sekarang populasi LGBT itu nampaknya makin banyak ya, cukup banyak. Angkanya memang tidak tahu persis ya, belum pernah dilaporkan secara pasti, secara global. Tetapi di Amerika Serikat itu angkanya mendekati sekitar dari LGBTQ itu sekitar 4,5% dari populasi, dan makin lama makin bertambah. Latar belakang yang lain adalah intoleransi, bahkan penolakan, diskriminasi, dan stigmatisasi, bahkan persecution ya di masyarakat kita, terutama di masyarakat Asia, termasuk Indonesia ya, karena belum bisa menerima ini. Padahal ini sebenarnya perlu dipahami apa sebenarnya. Apakah itu mental problem atau psychiatric issue atau masalah sexual orientation. Ini yang sering menimbulkan sikap yang kurang tepat kepada mereka. Tujuan dari studi ini adalah mengetahui masalahnya ya. Memang karena untuk bersikap yang benar kita harus ada identifikasi masalah yang jelas. Kemudian mengerti tentang penyebabnya, lalu bisa membuat suatu sikap dan behavior yang proporsional. Di samping itu juga kita memakai prinsip respect for autonomy, respect for dignity, dan tidak merugikan ya, non-maleficence, dan adanya social justice antara mereka, antara kaum homoseksual dan sekitarnya. Metodologi adalah ini qualitative study dengan literature review, dengan descriptive analysis, dan research question-nya adalah is there any ethical dilemma on homosexuality? Jadi apakah ada ethical dilemma di antara kaum homoseksuality itu? Tetapi ada batasannya, yaitu ini closed community ya. Susah kita mencari data langsung. Jadi hanya dari literatur saja. Ini adalah perkembangan moralitas menurut Kohlberg ya. Itu ada 3, pre-konvensional, konvensional, dan post-konvensional. Dari atas atau dari usia yang paling kecil yaitu orientasinya adalah punishment dan obedience. Mengikuti peraturan oleh karena takut dihukum sehingga terpaksa patuh. Yang kedua,
instrumental relativist. Jadi sudah bisa menilai lebih luas bahwa mengapa ini tidak boleh dan mengapa ini boleh. Kemudian yang ketiga, nah ini ada hubungannya dengan sexual orientation, yaitu kepada lingkungan atau pergaulannya. Bagaimana menjadi good boy atau nice girl, ya. Nah ini sering ada masalah di sini pada homoseksuals, ya. Kemudian law and order, ya. Ini orientasi berikutnya. Lalu yang lebih tinggi lagi adalah social contract, dan yang lebih tertinggi adalah universal ethical principles. Jadi prinsip-prinsip etik sudah dimengerti oleh individu. Sedangkan untuk Universal Declaration of Human Rights itu tahun 48, itu ada artikel 1 tentang born free dan equal, kemudian artikel 2 rights and despite differences. Jadi meskipun berbeda tetapi haknya sama. Kemudian to live in safety, hidup dengan aman dan sama di kedudukannya di depan hukum dan dilindungi oleh hukum, termasuk privasinya dan berkumpul secara damai. UNESCO sendiri tahun 2008 melalui core kurikulumnya membuat beberapa principles, ya. Ada 17 unit. Kemudian artikel 3 itu tentang human rights and dignity. Ini lebih ke arah ethics, ya. Kalau yang tadi yang Universal Declaration of Human Rights itu dasarnya hak asasi manusia. Kemudian artikel 5 itu tentang autonomi dan tanggung jawab pribadinya. Lalu tentang privacy, ya, dan confidentiality. Jadi hak privacy, ya, hak pribadi. Kemudian artikel 10 tentang equality, justice, dan equity. Jadi agar mereka perlakuan sama dengan masyarakat di sekitarnya. Dan yang artikel 11 tidak atau tanpa diskriminasi dan tanpa stigma. Sekarang faktanya. Faktanya adalah ternyata ada misleading dari yang seharusnya, dari kebenaran yang ada. Seringkali ada asumsi bahwa ini mental disorder, ini gangguan mental ini orang-orang homoseksual ini. Itu dosa, itu kejahatan, bahkan ada yang mengatakan curse of God, itu kutukan Tuhan. Dan ada yang menuduh itu lifestyle. Nah, ini susahnya karena ada religion dogma, ya. Ada dogma-dogma agama. Dogma itu sesuatu yang tidak bisa dibantah, tidak bisa didiskusikan, meskipun dengan argumentasi. Biasanya dalam agama apapun itu seperti itu. Jadi, kalau misalnya begini harus begini, begitu ya harus begitu, titik. Ya. Kemudian ada intolerance. Karena apa? Karena dianggap, oh ini tidak sama dengan kita, ini aneh ini. Jadi ada sikap intolerance, lalu biasanya diikuti rejection, ditolak, ya, sehingga timbul juga diskriminasi, stigmatisasi, dan bahkan penganiayaan terhadap mereka. Bagaimana keadaan yang sebenarnya atau yang seharusnya? Dari penelitian ilmiah, ternyata memang ada genetics varian, ya, pada orang-orang homoseksual itu, tapi kadarnya tidak sama. Nah, genetics varian itu menimbulkan hal yang fisiologis terhadap efek kadar hormon. Laki-laki itu mempunyai hormon laki-laki dan mempunyai hormon perempuan, sama. Dengan perempuan juga begitu, tetapi perbandingannya berbeda. Pada laki-laki itu hormon testosteron yang dominan, hormon estrogen ada tetapi sedikit. Pada wanita atau pada perempuan itu sebaliknya. Sehingga ini juga berpengaruh pada sikap, ya. Jadi bagaimana tubuhnya, kulitnya, kemudian suaranya, ya, dan sikapnya juga. Kemudian yang berikutnya adalah ternyata ini terpengaruh oleh panutan, role modeling, ya. Kalau misalnya ayahnya itu keras, kemudian kasar, pemabuk dan sebagainya, anak laki-laki itu lalu mengambil model kepada ibunya, sehingga menjadi seperti perempuan dia. Begitupun sebaliknya, anak perempuan kalau melihat ibunya kurang tegas dan sebagainya, dia lalu memberi model ayahnya, sehingga menjadi seperti laki-laki. Kemudian family background, ya, jadi pada keluarga dengan pendidikan yang lebih tinggi, biasanya ini lebih jarang terjadi seperti itu, meskipun kadang-kadang terjadi sebaliknya. Lalu adanya environmental influence, ini dari pergaulan, ya, dari sekitarnya. Nah, kalau misalnya ada anak laki-laki sering dibully sama teman-temannya misalnya, sehingga dia jauh dari teman laki-lakinya, dia lalu lebih dekat ke teman-teman perempuan. Mungkin teman-teman perempuan lebih welcome, lebih menghormatinya, sehingga akhirnya dia lebih menyukai dengan teman-teman perempuannya. Begitupun sebaliknya. Yang berikutnya adalah moral development. Jadi bagaimana perkembangan moral yang tadi, yang sudah saya tunjukkan dengan model dari Kohlberg, ya, pada stage 3 itu terjadi kesalahan identifikasi.
Berikutnya ada tentang personality, kepribadian. Setiap orang itu pasti punya kepribadian ya, dan ini ada pengaruhnya. Yang terakhir ada education. Pada umumnya yang menarik adalah pada kaum homoseksual itu mereka prestasi akademiknya itu tinggi, bahkan kadang-kadang mempunyai kedudukan di masyarakat, dan mereka jarang melakukan hal-hal yang kriminal. Jadi misalnya mencuri, membunuh, atau misalnya teroris dan sebagainya, itu kaum homoseksual itu jarang. Yang sering itu kaum heteroseksual, kaum yang normatif. Ini yang menarik. Nah, saya tidak bisa berbicara banyak karena waktunya juga terbatas ya. Tetapi ini yang penting-penting. Ini ternyata sebenarnya homosexuality itu adalah normal varian daripada sexual orientation. Sekali lagi, sexual orientation, bukan mental disorder ya, apalagi crime. Ini yang sudah diteliti ya, bukan asal-asalan ditetapkan seperti itu dari American Psychological Association ya. Mereka sudah mengeluarkan itu dari ICD. ICD itu adalah International Code of Disease. Dan Indonesia harus ikut itu, karena kita terikat dengan ICD juga. Kalau misalnya, ini misalnya, saya tidak tahu sekarang di Indonesia bagaimana pendapatnya. Kalau Indonesia mengatakan itu mental disorder, itu kelainan. Lalu ICD-nya bagaimana? Jangan semau gue dong. Jadi artinya harus ikut, karena ini ilmiah sifatnya. Ilmiah itu netral ya, imparsial. Nggak bisa dia, oh nggak suka begini, jadi ini kita nggak usah ikut, tidak bisa begitu. Ya, kemudian no unethical issues, ya ini juga sudah diteliti. Tidak ada pelanggaran etik. Itu memang mereka orientasi seksualnya seperti itu, dan itulah normal variant. Kemudian should be accepted proportionally. Jadi ini mereka wajar diterima secara proporsional, bukan ditolak atau dipersekusi. Dan mereka mempunyai kewajiban dan hak-hak dalam masyarakat yang sama. Tetapi satu hal yang tidak sebagai batas, tidak ada yang disebut no same-sex marriage. Kalau mereka mau mengajukan ini, ya ini pasti ditolak ya, karena namanya keluarga itu ayah, ibu, dan anak. Ya, mereka bisa saja punya anak ya dengan teknik seperti IVF misalnya, adopsi dan sebagainya. Tetapi ini bukan dalam lembaga itu. Nah, dalam hal itu memang tidak bisa dikabulkan. Saya kira mungkin apa yang bisa saya jelaskan sampai sejauh ini. Mudah-mudahan nanti bisa diskusi yang bermanfaat. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih Pak Peter. Berarti kesimpulannya memang homoseksual merupakan normal variant of sexual orientation, bukan suatu kriminal begitu. Silakan Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaan bisa langsung chat kepada saya. Oh ya, ini sudah ada beberapa. Baik, ini ditujukan kepada Pak Peter. Silakan. Bagaimana menurut Pak Peter? Menurut saya ini dalam pertanyaan ini lebih tepat mungkin ke Bu Yovita sepertinya, tapi mungkin dari Pak Peter dari etikanya. Bagaimana menurut Pak Peter? Apakah sebaiknya di seluruh dunia, terutama Indonesia, melegalkan adanya perkawinan sesama jenis ini? Baik, terima kasih. Ada 2 poin yang bisa saya jelaskan di sini. Sebetulnya kalau kita mengatakan melegalkan, itu kan seolah-olah mereka itu sebelumnya ilegal, lalu dibuat legal. Tapi sebetulnya posisinya tidak seperti itu. Posisinya adalah justru hukum itu yang salah menginterpretasikan masalah homoseksual. Seharusnya orang hukum itu, ya maaf ya untuk teman-teman hukum ya. Jadi undang-undang itu kan dibuat oleh legislatif dan yudikatif. Saya ngerti. Jadi dokter itu kan bukan cuma fisik. Dokter itu fisik, mental, sosial. Itu definisi sehat menurut WHO. Jadi kalau ini mau diambil sikap atau undang-undang yang tepat, tanya dong sama dokter yang terutama mendalami masalah ini sehingga bisa membuat keputusan yang tepat. Yang kedua, sekali lagi ini bukan crime ya. Siapa sih yang mau jadi orang homoseksual, siapa? Kan kita tidak mau begitu. Ini kan sama dengan misalnya ya, kalau saya ambil contoh yang secara fisik saja, ini sebagai analogi. Ada orang yang matanya juling, kemudian dia ditolak di masyarakat karena matanya juling. Apakah itu adil? Siapa? Itu kan granted. Siapa yang minta dia jadi juling? Siapa yang minta dia jadi homoseksual? Jadi jangan seperti itu dong sikapnya. Harus proporsional. Tadi sudah saya tegaskan itu.
Karena kita harus memahami. Kalau kita tidak paham, maka akan salah sikapnya. Bagaimana supaya paham? Ya tanyalah pada ahlinya. Jangan membuat ketentuan sendiri yang bukan ranahnya sehingga keliru semuanya. Kita tuh ditertawakan sama dunia internasional nanti. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan mungkin langsung Bu Yovita bisa langsung ini menanggapi lebih lanjut. Baik, kita kembali pada kalimat pertanyaan tadi ya, Pak Tommy. Iya. Apakah mungkin bisa diulangi supaya lebih persis saja. Gini, apakah sebaiknya di seluruh dunia, terutama Indonesia, melegalkan adanya perkawinan sama jenis? Oke, apakah sebaiknya seluruh dunia di seluruh maupun Indonesia, dunia, jadi terutama melegalkan. di Indonesia. Jadi ya. Saya ambil poinnya pada kata melegalkan. Sekarang kita pahami dulu, kenapa sih orang kok sering menggunakan kata legal dan ilegal? Sebenarnya kata legal itu muncul pada saat aliran legisme atau positivistik itu muncul dalam dunia hukum. Nah, yang terjadi adalah bahwa sesuatu itu dianggap baik, diperbolehkan oleh hukum kalau itu sudah dirumuskan. Nah, sekali lagi, merumuskan suatu proposisi di dalam hukum itu memang juga butuh proses. Butuh proses artinya dia terhubung dengan aspek-aspek di luar hukum itu sendiri. Kenapa? Karena intinya adalah hukum itu muncul dari masyarakat dan masyarakat ini menyimpan suatu tata nilai yang begitu kompleks dan itu tidak statis, itu akan berkembang terus secara dinamis. Nah, perkembangan inilah yang kemudian juga mewarnai bagaimana hukum itu dibuat, bagaimana norma-norma yang abstrak itu kemudian dipositivisasi dalam suatu aturan dan memang tidak mudah. Kita harus akui bahwa itu tidak mudah karena faktanya masyarakat berubah sedemikian cepat dan proses penormaan itu pun juga bukan satu proses yang semudah kita membalik telapak tangan, tidak. Maka diskusi-diskusi interdisipliner itu memang benar diperlukan di dalam kajian hukum dan penormaan yang di dalam sebuah perundang-undangan. Lalu kalau kembali lagi bahwa bicara soal boleh dan tidak boleh di dalam hukum Indonesia, kita juga tidak bisa melepaskan diri dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Maka tadi saya katakan di dalam perundang-undangan ada pertimbangan filosofis, yaitu kembali kepada Pancasila. Di sana ada nilai ketuhanan. Dan ini tidak bisa tidak, ini menjadi satu dasar yang penting di dalam membuat perundang-undangan itu sendiri. Lalu kemudian pemahaman ya dalam arti sosiologis, pemahaman terhadap satu konteks itu pun juga harus diluruskan dan pelurusannya itu juga membutuhkan waktu berubah dari zaman ke zaman. Nah, perihal perkawinan itu sudah diatur bahwa perkawinan itu antara pria dengan seorang wanita. Nah, persoalan di sini muncul karena tadi juga saya setuju ketika dikatakan bahwa homoseksual itu adalah sexual orientation. Dia bukan crime. Tapi sekali lagi ketika kita merumuskan satu penormaan mengenai sebuah perkawinan, tentu perkawinan ini antara laki-laki dan perempuan. Dan tujuan dari perkawinan saya pikir bukan hanya untuk bahagia, maka kemudian yang namanya sexual orientation itu ditarik-tarik harus masuk ke dalam hukum perkawinan supaya dia menjadi sesuatu yang diperbolehkan oleh undang-undang. Saya pikir juga tidak begitu, karena kita juga harus paham bahwa tujuan perkawinan itu bukan semata-mata untuk bahagia dalam konteks bisa bebas untuk melakukan suatu hubungan seksual, tapi bahagia di dalam undang-undang perkawinan tentu banyak aspek. Gitu. Benar ketika dikatakan bahwa kalau mau untuk punya anak pun bisa dengan bermacam-macam metode, tapi tentu ini berada pada satu ranah yang berbeda. Jadi kalau saya pribadi karena dari segi ilmu perundang-undangannya sendiri itu juga sudah ada dasar, yaitu res ide. Kemudian juga pada proses penormaan di dalam undang-undang kita juga harus memperhatikan nilai-nilai sosial dan harus bisa diterima secara sosiologis. Ya, tentu saja sampai saat ini memang saya masih setuju dengan undang-undang perkawinan tersebut, gitu. Ya mungkin seperti itu. Tapi kalau untuk bicara soal crime, ya nanti saya akan memberikan penegasan bahwa mental disorder itu berbeda dengan sexual harassment atau juga sexual
orientation. Itu berbeda. Dan ini yang menjadi PR dari pembuat hukum. Pembuat hukum dalam arti di sini maksudnya legislatif dan juga termasuk pemegang kuasi yudisial. Demikian. Ya, terima kasih Bu Yovita. Ya memang betul melegalkan belum tentu terkait legal secara ini karena dalam definisi hukum juga berbeda. Ini ada lagi, sudah mulai banyak pertanyaan, sepertinya terjadi pertentangan dalam diri peserta. Ada beberapa pertanyaan yang memang ditanyakan khusus kepada Pak Peter. Ini lebih banyak kepada Pak Peter memang. Oke, saya yang pertama dulu ya Pak Peter ya. Nanti bisa langsung ada beberapa, jadi saya bacakan dulu langsung Pak Peter menjawab. Kemudian satu persatu ya, tolong satu Pak. persatu. Oke, Ya. baik. Begini Pak Peter, jika tadi dikatakan bahwa homoseksual itu sexual orientation dan normal variety of sexual orientation, apakah ada penelitian yang itu bisa menjadi yang membuktikan bahwa hal-hal yang bersifat genetika adalah faktor terbesar yang mempengaruhi hal tersebut? Kemudian, ini masih pertanyaan yang sama, jika tidak, bukankah homoseksual merupakan suatu sexual disorientation? Baik, terima kasih. Jadi memang tadi saya katakan ini sudah diteliti ya, ada beberapa penelitian, terutama yang dilakukan oleh disiplin psikologi dan psikiatri. Ya, psikologi dan psikiatri itu tidak sama. Ya, psikologi itu menyangkut hal-hal yang masih dalam ranah yang normal, psikiatri itu dalam ranah-ranah mental illness. Jadi yang diteliti tadi sudah saya sebut dari paling awal yaitu masalah genetik genomnya. Memang ada beberapa perbedaan varian dari kode genetiknya yang berimbas kepada hormonalnya, yaitu imbangan antara hormon perempuan estrogen dan hormon laki-laki testosteron. Itu karena efek tersebut secara genetik maka hormonalnya juga terpengaruh. Ditambah faktor lingkungan dalam perkembangannya, keluarga, teman-temannya dan sebagainya. Ya. Jadi sudah diteliti dan didapatkan seperti itu. Dulu memang ya bahwa itu dimasukkan dalam ICD ya, International Code of Disease, yang disebutkan itu salah satu kelainan mental. Tetapi itu sudah direvisi dan sudah lama dicabut itu. Kalau nggak salah tahun 2010. Jadi saya rasa demikian penjelasan saya, sehingga ini memang harus diikuti ya, karena sudah diteliti, berarti ada evidence, ada bukti untuk dinyatakan seperti itu. Jangan memaksakan karena oh ya karena kebudayaan setempat dan sebagainya. Ya memang kita harus menjelaskannya ya. Karena ini juga bagaimanapun bagaimana orang-orang yang tadinya sangat keras berteriak melawan homoseksual, tapi ternyata kemudian keluarganya, anaknya dan sebagainya ada yang seperti itu. Lalu berubah. Saya tahu saya tidak usah sebut nama, di Sumatera Utara ada seorang tokoh agama teriak-teriak keras tentang homoseksual. Tetapi setelah ada keluarganya yang menikah, kemudian mendapat hubungan dengan ada anggota keluarga baru yang termasuk homoseksual, lalu suaranya berubah. Nah ini kan suka-sukanya dia. Padahal itu kan ada dasarnya, ada penelitiannya. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Peter. Ini tadi nggak berarti tetap ada penelitiannya, tidak boleh suka-suka. Ini Pak Peter ada lagi yang bertanya mungkin secara teknis dalam praktek di rumah sakit. Jika tadi Pak Peter mengatakan homoseksual itu hanya sekadar masalah seksual orientasi, bagaimana solusi atau yang harus kita lakukan jika ada seorang waria dirawat di rumah sakit? Ini diletakkan di bangsal yang manakah pasien tersebut? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya. Itu waria itu lain ya. Waria itu belum tentu dia homoseksual. Waria itu yang tadi saya sebut beberapa pembagian tentang LGBT itu bisa termasuk yang transgender ya, transseksual. Jadi dia mungkin secara genetik dan ciri biologisnya misalnya itu laki-laki, tetapi dia kemudian dalam perkembangannya, jadi begini, manusia itu secara endogen, itu kan dari genetik, itu yang inherited, yang diturunkan dari kromosomnya.
kemudian begitu dia lahir, itu faktor lingkungan yang berbicara. Dari keluarga, dia lebih cocok sebagai perempuan misalnya. Dan ini yang lebih sering terjadi. Yang lebih sering terjadi itu adalah sebetulnya ciri genetik dan biologisnya itu laki-laki, tetapi dia lebih nyaman sebagai perempuan. Kemudian dalam perkembangan dengan teman-temannya dan sebagainya, dia ke sana. Bahkan kalau sudah lebih ekstrim, dia menjadi transseksual. Jadi dilakukan semua upaya-upaya biologis untuk merubah. Misalnya dia mendapat suntikan hormon, dia melakukan operasi payudaranya supaya besar, supaya seperti perempuan. Bahkan di Indonesia beberapa sudah melakukan operasi kelamin yang merubah laki-laki menjadi perempuan. Kalau yang sebaliknya saya belum pernah dengar sejujurnya. Tetapi yang sudah terjadi itu seperti itu. Demikian yang bisa saya jelaskan. Jadi kalau di rumah sakit yang tidak masalah. Bagaimana ciri biologisnya dan sebagainya itu didata, laki atau perempuan. Tetapi kalau waria itu masalah selain masalah kepribadian psikologis, itu adalah transgender atau transseksual. Demikian. Terima kasih. Ya, jadi tidak masalah sebetulnya begitu. Pak Peter, satu lagi, karena nanti setelah ini saya lanjut ke Bu Yovita. Ini ada pertanyaan dalam kehidupan di masyarakat pasti ada seorang yang homoseksual. Artinya dia dipaksa untuk melakukan perkawinan dengan lawan jenis karena berbagai hal, umumnya karena tekanan keluarga ataupun dari tekanan dari masyarakat agar tidak dikucilkan. Secara etika bagaimana Pak Peter menanggapi kasus ini, karena banyak sekali sebetulnya. Ya, terima kasih. Jadi begini, saya berpijak pada yang saya katakan tadi, dasar-dasar etik ya. Ada yang disebut respect for autonomy ya. Dia berhak menentukan apa yang dia inginkan. Kalau dia harus berkeluarga, seorang homoseksual, dan dia tidak merasa tidak enak, dia harus berkeluarga karena dia memang mempunyai sexual orientation yang berbeda, maka itu tidak boleh dipaksa. Ini sebenarnya sudah ranahnya sudah ranah unethical ya. Jadi kalau dia tidak mau karena dia merasa dia lebih tertarik pada lawan yang sejenis, mengapa itu harus dipaksakan, dan apakah itu bisa berlangsung nanti perkawinannya? Kalau hanya kawin beberapa bulan lalu cerai kan tidak ada gunanya. Tetapi ada yang disebut dengan biseksual, ya. Jadi orang yang dia heteroseksual tapi juga homoseksual sekaligus, sehingga disebut biseksual. Jadi dia punya suami atau dia punya istri, tetapi dia dengan teman-teman yang lain, kalau perempuan dengan teman perempuan, laki dengan suami dengan teman laki, maka dia juga melakukan hal seperti pada umumnya homoseksual yang lain. Itu biseksual. Nah itu berbeda, situasinya berbeda. Dalam keadaan seperti itu, biarlah dia yang memutuskan, karena dia yang tahu apa yang akan dia lakukan atau apa yang dia inginkan. Demikian, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Peter. Kemudian ini saya lanjut kepada Bu Yovita, dari seorang hakim di Sumeneb. Homoseksual dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan 174 tentu kontradiksi karena sudah menyalahi kodrat. Kemudian bagaimana cara mengukur homoseksual dari perspektif hukum dengan banyak pola tindakan mereka, tidak hanya dari mens rea tapi terkait ketertiban masyarakat agar tidak terjadi gejolak sosial. Silakan Bu Yovita. Ya, baik. Ini ada beberapa pertanyaan yang mesti dijawab ya. Jadi pertama, ini pertanyaannya adalah tentang kontradiksi dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan. Iya, memang terjadi kontradiksi di sini karena dari awal tadi kan kita membedakan nih mana yang sexual orientation, sexual harassment atau juga mental disorder. Itu sebenarnya dari awal kita sudah bedakan itu. Jadi memang kalau ternyata memahami homoseksual di dalam konteks bahwa itu sebagai social orientation, jelas akan kita dalam mencermati Undang-Undang Perkawinan ya sepertinya memang kontradiktif. Tapi kemudian kalau di sini yang ditanyakan apakah ini menyalahi kodrat, nah frasa menyalahi kodrat ini terhadap Undang-Undang Perkawinan, saya pikir Undang-Undang Perkawinannya tidak, karena pada hakikatnya kawin itu ya laki-laki dan perempuan gitu ya. Kemudian juga di dalam pertanyaan ini sepertinya bagaimana untuk mengukur apakah hanya ada mens rea atau tidak. Kalau kita bicara tentang crime, tentu harus ada
niat untuk melakukan kejahatan. Tapi niat pun nggak cukup. Niat saja, tapi kalau tidak actus reus-nya nggak ada, aksinya nggak ada, ya ini belum terjadi sebuah tindak pidana secara utuh. Nah, mungkin yang ingin ditanyakan di situ, kapan dia menjadi homoseks ini kemudian dianggap sebagai suatu crime, itu kapan? Saya pikir tidak hanya untuk subjek hukum yang homoseksual saja, tetapi setiap orang yang terbukti atas adanya mens rea dan actus reus-nya, kemudian dia melakukan pencederaan terhadap kemanusiaan, dia melakukan kekerasan, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, marital rape, sodomi, ya, atau ya berhubungan dengan mayat, hewan, itu semua sudah diatur dan itu yang disebut crime. Tetapi untuk homoseksualnya sendiri, saya pikir paradigmanya pun juga sudah berubah. Karena apa? Karena yang tadinya dia ini sebagai pemahamannya macam-macam, yang tadi dikatakan ada sebagai kutukan lah, penyakit lah, masalah kejiwaan lah, itu kan paradigma itu berubah. Kita menggunakan paradigma bahwa homoseksual ini adalah social orientation. Tapi begitu itu mengarah pada suatu social harassment, ya oke, dia bisa dianggap sebagai crime. Gitu. Lalu kemudian bagaimana dalam konteks menjaga ketertiban masyarakat? Ya kembali lagi bahwa menjaga tegaknya hukum itu berlangsung dengan dua pilar, ya. Hukum itu bisa tegak atau enggak. Pertama itu harus ada edukasi. Edukasi terhadap bagaimana sih sebenarnya membaca makna yang ada di dalam aturan itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah dengan ya bagaimana menegakkan dengan prinsip equality before the law itu, persamaan. Tidak boleh terjadi diskriminasi. Tapi pada kedua arah ini, baik pada proses edukasi dan penegakan hukum, tentu kita juga harus tetap menjunjung tinggi bahwa ada hak asasi manusia yang juga harus kita jaga. Karena hukum itu dibuat juga untuk apa? Untuk kemanusiaan, keadilan, dan tumbuhnya suatu peradaban yang benar-benar memberikan satu rasa aman, nyaman dalam melakukan suatu kehidupan. Saya rasa seperti itu. Ya, terima kasih Bu Yovita. Ini saya kembali lagi kepada Pak Peter. Ada yang menanyakan, Pak, kapan sih kita itu mengetahui kalau diri kita tuh homoseksual dan faktor apa yang menjadi penyebabnya sebetulnya? Ya, terima kasih. Jadi, oleh karena ini adalah suatu sexual orientation atau orientasi seksual, biasanya yang bersangkutan itu tadi stage 3 ya. Pada skema saya Kolber, itu stage 3 pada saat dia sudah mendekati masa akhir balik atau masa remaja, maka dia akan melihat bagaimana teman yang diinginkannya atau yang disukainya. Kalau misalnya itu ternyata dia seorang laki-laki, kemudian dia suka pada teman-teman yang laki-laki, itu biasa. Tetapi pada suatu saat itu ada suatu perkembangan di mana seorang pemuda itu lebih senang pada lawan jenisnya. Nah, dalam hal ini apabila tidak demikian, tetapi dia kok lebih senang dengan teman sesama lelakinya, meskipun dia sudah lewat dari umur remajanya, maka pada saat itu biasanya dia sudah sadar sendiri, dia tahu sendiri, dan dia mencari teman-temannya yang mempunyai sifat yang sama, ya, dengan dia. Apakah dia anak perempuan atau anak laki-laki, dia akan mencari yang sama. Kalau yang normal biasanya itu adalah dia mencari lawan jenisnya, ya, menyukai lawan jenisnya. Nah, ini memang termasuk yang saya katakan tadi ini varian. Jadi berarti kalau kita membuat satu grafik dari suatu penelitian, itu yang terbanyak atau mean itu adalah di kurva yang paling tinggi. Tetapi kurva itu juga ada yang turun di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Nah, ini varian normalnya di situ. Ya, masih dalam kurva itu, tetapi dia tidak di tengah, tapi dia di pinggir. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih, Dok. Silakan, Dr. Clarissa tadi sudah melambaikan tangan. Oh, sudah ya, sudah terjawab. Oke, terima kasih. Ini Pak Peter ada yang menanyakan lagi,
Kalau operasi kelamin itu bisa dilakukan, kemudian jika dilihat dari sumpah dokter, bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah dokter secara etik boleh melakukan operasi ganti kelamin? Ya, terima kasih. Yang pertama saya jawab. Jadi operasi mengganti jenis kelamin yang saya katakan tadi untuk memperkuat identitas biologisnya dia karena yang dia inginkan seperti itu sebenarnya berpegang pada ethical principle, kembali kepada autonomi, beneficence, non-maleficence, dan justice ya. Di sini otonomi adalah prinsip utama. Dokter ini melakukan suatu terapi atau suatu operasi untuk mengganti alat kelamin itu sudah berdasarkan telaah yang mendalam ya. Jadi pasti sudah dimintakan informed consent dari yang bersangkutan dan pasti dari keluarganya juga untuk memperkuatnya. Karena ini juga menyangkut masalah hukum nanti. Nanti dia sebelumnya terdaftar misalnya. Dia sebagai penduduk perempuan. Tetapi sesudah operasi dia lalu menjadi penduduk laki-laki. Ini kan ada aspek hukumnya juga ya. Aspek yuridis. Jadi pasti sudah dilakukan konsultasi yang mendalam dari berbagai pihak yang terkait, terutama keluarga. Tetapi dari segi kedokterannya sendiri tidak masalah. Dokter melakukan operasi itu sesuai dengan permintaan yang bersangkutan dan tidak melakukan hal yang harmful, tidak melakukan hal-hal yang misalnya bertentangan dengan etik, oleh karena di sini ada prinsip otonomi yang terutama, di samping ada hal yang lain. Kemudian yang kedua tadi, maaf tolong diulang, tadi pertanyaan apa yang kedua? Pak Yang kedua, apakah seorang dokter secara etik boleh melakukan operasi ganti kelamin? Jawabannya singkat saja, boleh. Terima kasih. Boleh. Boleh dan sudah banyak. Terima kasih. Boleh dan sudah banyak. Ya. Kemudian tadi melanjutkan pertanyaan yang sama, Dokter Peter. Kemudian ada nggak syarat-syarat tertentu yang harus dipastikan dulu? Contoh pada IVF ada syarat tertentu. Apakah pada ganti kelamin ini bebas? Maksudnya ini kan saya katakan tadi harus banyak telaah ya, termasuk dari teman-teman disiplin psikologi, teman-teman dari hukum, keluarganya dia sendiri itu digali. Karena ini kan nggak bisa bolak-balik. Jadi jangan sampai nanti setelah dilakukan operasi ganti kelamin, lalu ternyata kok tidak enak atau menyesal kembali lagi, nggak bisa. Ini keputusan dibuat seperti itu. Soalnya kadang-kadang saya ambil contoh lain ya, tetapi analoginya sama. Itu ada seorang wanita yang minta payudaranya dibesarkan, diisi dengan zat-zat yang sintetis. Kemudian dia berubah pikiran, atau mungkin pacarnya berubah pikiran, disuruh mengeluarkan lagi, dikeluarkan lagi. Kemudian punya pacar lain, disuruh besarkan lagi. Itu sampai 3 kali terjadi. Itu pernah terjadi itu. Nah ini kan nggak bisa, ya karena di samping sulit operasinya karena di dasar panggul bawah itu juga banyak saluran kencing, kemudian ada saluran kotoran dan sebagainya, saraf dan sebagainya. Nggak bisa diutak-utik balik lagi, tidak bisa seperti itu. Terima kasih. Ya, ini rupanya sepertinya penanya ingin minta ketegasan lagi. Kalau di IVF kan yang menggali dokternya, atau kalau yang dari terkait ganti kelamin ini, apakah dokternya juga melakukan telaah? Kemudian kalau yang selama ini sudah ada, dokter itu dalam prakteknya langsung atau bagaimana? Saya terus terang kurang menangkap ya. Tapi begini, kalau yang dimaksud adalah persiapannya, jadi apakah dokter melakukan langsung atau sebelumnya ada telaah, itu yang saya katakan tadi, pasti banyak telaah. Malah di sini teman-teman dari psikologi dan psikiatri itu banyak peranannya. Juga teman dari hukum. Di samping pasti dari keluarganya. Jadi yang bersangkutan sendiri membuat keputusan itu berdasarkan telaah-telaah tadi. Operasi itu kan sifatnya teknis, bukan sesuatu yang terlalu sulit dalam hal ini. Tetapi keputusan untuk melakukan itu dan dampak sesudah itu yang justru harus dipertimbangkan masa-masa. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Peter. Silakan Bapak Ibu bisa langsung lagi ke pertanyaan, bisa menyambung melalui chat. Oh, ini ada yang memberi masukan.
Oke. Silakan mungkin kepada Bu Yovita, di masa ini ada yang bertanya kepada saya pribadi, bagaimana di masa mendatang terkait pengaturannya? Kira-kira ini harus diwujudkan dalam hal apa? Atau andai kata pun juga tidak mungkin, bagaimana dalam perspektif hukum harus menyikapinya? Karena ini selalu menimbulkan pertentangan. Ya, pertama, agar tidak rancu di dalam pemaknaan, tentu konsep hukumnya itu harus menerangkan secara jelas apa yang dimaksud dengan homoseksual. Ya, kemudian juga harus dijelaskan secara rinci, nggak bisa dicampur aduk. Ada sexual harassment atau ada pelecehan, ada penyimpangan seksual, ada perilaku pemaksaan kah atau kekerasan. Ini kan nampaknya yang sekarang itu masih bercampur aduk. Jadi kalau misalnya memang dipahami bahwa homoseksual itu adalah suatu orientasi seksual dan bukan berarti bahwa homoseksual itu adalah tindakan kriminal, ya tentu hukumnya harus memberikan setidaknya pada kalau di dalam rumusan perundang-undangan itu kan ada bab atau ada pasal tentang ketentuan umum. Nah, itu bisa didefinisikan secara jelas di situ. Atau kalau tidak, ya di dalam legal drafting ya dibuatlah di bagian penjelasan. Jadi memang ya perlu ada TOA, perlu ada legal reform, karena memang sekali lagi hukum itu juga nggak statis. Hukum itu dinamis. Penelitian-penelitian yang kekinian, ya tentunya itu bisa menjadi suatu pertimbangan untuk merumuskan hukum itu secara benar, sehingga tidak ada lagi pasal-pasal yang ambigu. Kasihan karena dengan pasal-pasal yang ambigu itu akan mengakibatkan satu kelompok masyarakat itu menerima satu justifikasi, menerima satu stigmasi, bahkan juga persekusi mungkin. Nah, ini yang ke depan mungkin harus lebih diperhatikan itu, gitu. Ya, terima kasih Bu Yovita. Ini lagi menyambung Bu Yovita. Bagaimana jika ada pasangan homoseksual ingin mengadopsi anak? Apakah di Indonesia diizinkan? Nanti Ya, setelah ini langsung masuk ke Pak Slamet. Silakan, Bu. Begini, kalau saya pikir kalau adopsi itu jelas ya. Jadi syarat adopsi itu harus anak yang diadopsi itu nanti akan berada pada satu perkawinan yang sah. Nah, kalau perkawinannya yang sah, tentu kan kita merujuknya pada undang-undang perkawinan, begitu. Oke, jadi begitu ya. Silakan kepada Pak Slamet, tadi sudah melambaikan tangan. Terima kasih Mas Tommy. Ini saya menegaskan tadi bahwa terkait dengan legalitas perkawinan homoseksual. Gini ya, di Indonesia itu kawin tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis. Maaf, suaranya Pak Slamet tidak terdengar. Oh iya, oke, Dok. Jadi menurut saya perkawinan Indonesia tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan biologis ya, kepuasan seksual tidak. Tapi punya tujuan yang luhur ya, yang mulia, yaitu untuk melanjutkan keturunan, survival manusia. Bayangkan kalau semua biseksual, homoseksual, dan seterusnya itu kawin, maka dunianya akan punah dengan manusianya. Itu maka saya masih pendapat dengan pembentuk undang-undang perkawinan kita, saya dijumpai bahwa perkawinan itu hanya boleh antara laki dan perempuan. Jadi bagi saya untuk yang sama jenis itu tidak tepat atau ideologinya lah. Saya pikir tidak pas Indonesia itu kawin memperbolehkan kawin antar jenis. Dan yang berikutnya adalah terkait dengan homoseksual dan seterusnya, itu bagi saya itu bukan kejahatan, bukan penyakit, bukan itu namanya, mungkin itu bukan kodrat dari Yang Maha Kuasa, sehingga siapapun tidak boleh menyalahkan mereka. Saya sepakat dengan Dr. tadi terkait dengan ini, siapa yang mau menjadi homoseksual. Jadi menurut saya tergantung masyarakat harus menerima fakta itu, realitas itu, untuk memahami dan barangkali menghormati warga mereka. Cuma kalau kemudian di
dilegalkan dalam perkawinannya, saya nggak sependapat. Saja, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Selamat. Jadi memang Pak Selamat menegaskan kalau dilegalkan dalam perkawinan tidak sepakat. Ini seperti tadi katakan Pak Peter bahwa edukasi publik itu menjadi suatu hal yang penting dilakukan oleh pemerintah atau pihak-pihak terkait. Kemudian bagaimana tadi Bu Yovita bisa menanggapi Pak Selamat terkait di masa mendatang sebenarnya tidak boleh. Lantas ini juga ada yang menanyakan, jadi sekaligus hal apa yang kita lakukan harusnya, yang tepat apa Bu? Dalam perspektif hukum tentu saja. Saya rasa saya tadi sudah menjawab ya. Jadi apapun ya, kalau dalam hal hukum positif tentu harus memenuhi 3 syarat itu. Mempertimbangkan pertama alasan atau dasar filosofisnya, kembali kepada ground norm di Indonesia, sub fundamental norm ya. Kemudian kalau dari sisi yuridis tentu antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain itu harus harmoni ya, supaya tidak terjadi pemaknaan yang simpang siur terhadap satu persoalan. Kalau di sini saya masih melihat seperti itu. Kemudian secara sosiologis tadi, mungkin ini bisa menegaskan juga dengan keterangan yang diberikan oleh Pak Slamet bahwa oke lah kita membuat produk undang-undang itu baik, tetapi kalau tidak bisa diterima oleh masyarakat secara umum juga tentunya tidak baik. Maka perlu ada pendekatan-pendekatan nilai kemasyarakatan yang ada, sehingga keberadaan undang-undang itu sendiri juga tidak menimbulkan pro dan kontra yang berkepanjangan. Itu. Kemudian ini juga ada satu pertanyaan sempat terlihat oleh saya di chat ya, apakah di dalam operasi transgender akan ada urutan tata laksana dan hukum? Ya tentu di dalam melakukan operasi apapun itu tentu ada prosedur pelaksanaan dan juga ada informed consent. Nah itu yang juga harus dipahami bahwa informed consent itu memegang peranan penting ya, dan dari situ juga akan tampak jelas apakah suatu tindakan medis itu memang benar-benar dipahami oleh yang meminta untuk dilakukannya suatu tindakan medis, tindakan operasi atau tidak. Nah, itu mendukung daripada prinsip bioetik yang autonomi dan seterusnya. Kemudian juga persoalan transgender itu mungkin nanti kita bahas di topik yang tanggal 22 ya, Pak Tommy, karena ya, ada bahasan tersendiri tentang transgender. Ya. Begitu. Ya, baik Bapak Ibu, bisa silakan jika masih ada yang kurang jelas atau masih ingin didiskusikan terkait homoseksualitas. Kemudian ini Pak Peter ada yang menanyakan kepada melalui chat privat. Sebetulnya homoseksualitas dalam etika ini sebetulnya bagaimana cara yang paling mudah agar masyarakat bisa memahami homoseksualitas dalam perspektif etika. Artinya cara penyampaian atau cara edukasi publiknya yang paling mudah bagaimana? Karena tidak semua orang memahami untuk mendengar kata homoseksualitas saja mereka sudah merasa terancam. Mungkin begitu. Silakan. Mungkin saya jawab sedikit ya Pak Tommy. Ada perasaan terancam atau ada perasaan kaum homo ini seperti sesuatu yang mungkin didiskriminasi, yaitu sebenarnya karena bentukan budaya dan pemahaman yang saya pikir salah. Kalau saya pribadi berpangkal tolak bahwa sebagai subjek hukum mereka juga berhak untuk hidup secara layak, nyaman, sama dengan masyarakat lainnya. Saya pikir persoalan homoseksual ini itu merupakan satu fakta yang harus dihormati, karena itu ya tadi saya melihat itu sebagai sexual orientation. Berbeda kalau memang subjek hukum tersebut siapapun dia, tidak hanya kaum homoseksual saja melakukan kejahatan, ya itu baru harus diproses secara hukum yang berlaku gitu. Jadi memang sebuah pemahaman
terhadap homoseksual ini tentu memang juga tidak bisa dipaksakan begitu saja untuk bisa diterima oleh masyarakat, ya tidak. Tetapi saya pikir dengan melakukan suatu hal-hal yang positif dan memberikan kontribusi yang baik dalam perkembangan masyarakat, saya pikir akan sampai juga pada pemahaman yang lebih proporsional di dalam memaknai suatu fakta bahwa memang mereka juga hidup bersama dengan kita, gitu. Ya, baik, terima kasih Bu Yovita. Silakan tadi Pak Peter bisa melanjutkan pertanyaan tadi. Bagaimana sih cara termudah itu? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya masalah ini tidak perlu dibesar-besarkan ya. Jadi tadi saya sudah sebutkan dalam slide saya perlu sikap yang proporsional. Jadi ada dua menurut saya. Ini yang pertama, kita bergaul dengan saudara-saudara kita yang homoseksual itu ya biasa saja diajak terlibat dalam berbagai kegiatan dalam lingkungan kecil ya, misalnya olahraga, kumpul-kumpul dan sebagainya, dia biasa saja. Jangan membuat perbedaan sikap. Itu yang pertama. Yang kedua, edukasi kepada teman-teman yang lain. Bahwa itu kalau kita bilang orientasi seksual itu masih kedengaran aneh di masyarakat ya. Masyarakat juga belum begitu mengerti apa sih orientasi seksual. Kita sebut aja kepribadian. Kita bilang oh itu memang kepribadiannya seperti itu. Itu saja. Jadi kita bikin mudah begitu. Jadi diajak ikut serta dalam setiap kegiatan. Yang kedua bagi yang lain sekitarnya yang masih menganggap mereka itu aneh, ya kita beritahu aja bahwa itu adalah variasi dari kepribadian. Kalau kita katakan orientasi seksual, apalagi mental yang tidak sehat dan sebagainya, itu akan membuat stigma dan diskriminasi. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Peter. Jadi memang harus kita dibuat santai saja. Kita mengatakan kepribadian karena tidak semua orang memahami apa itu orientasi seksual. Waktu sudah menunjukkan jam 8.12. Mungkin ada closing statement dari Bu Yovita, berikut juga dari Pak Peter. Silakan. Bu Yovita dulu. Ya, saya dulu ya mungkin ya. Jadi hukum harus dibuat tidak karena sekedar suka-suka atau kepentingan dari satu komunitas dan kelompok parokial saja. Tetapi hukum itu harus berlandaskan nilai kemanusiaan dan keadilan. Memang tidak mudah, karena apa? Karena hukum akan baik jika hukum juga merangkum nilai-nilai yang tumbuh di dalam masyarakat. Mungkin hukum luar negeri pun baik, tetapi memang tidak begitu saja mudah untuk ditransplantasikan ke dalam hukum Indonesia. Dan inilah bagian dari dinamika hukum itu sendiri. Ya, terima kasih Bu Yovita. Langsung ke Pak Peter, silakan Pak Peter. Ya, terima kasih. Ya, saya sebagai penutup, saya melihat bahwa ada dua kerisauan di publik ya, di masyarakat. Dikhawatirkan menular. Jadi jangan nanti kalau anak saya, keluarga saya bergaul dengan dia jadi homoseksual juga. Jadi sudah menular tidak ada ya. Jadi tidak bisa menular ya. Kemudian yang kedua, jangan terlalu takut atau jangan terlalu membuat diskriminasi atau stigma kepada saudara-saudara kita yang homoseksual. Jadi anggap analognya adalah itu variasi, misalnya tadi contoh saya misalnya. Ada orang yang pendek, ada yang matanya juling, ada yang sakit kencing manis, itu kan genetik semua. Jadi ya sudahlah, kita terima apa adanya. Yang penting kita saling menghormati, dan saya rasa dengan saling menghormati semua akan baik-baik saja. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Peter maupun Bu Yovita. Ini sekaligus tadi menjawab pertanyaan terakhir, memang apakah menular sudah ditegaskan dari Pak Peter tidak menular. Jadi kita memang wajib tetap menghormati, berlaku ya tetap baik. Baik Bapak Ibu, nanti tema dari homoseksual ini akan dilanjutkan pada tanggal 13, yaitu human trafficking dari Pak Igu dan Pak Kleden. Kemudian berikutnya tanggal 15 Mei surogasi dari Pak Giku dan Bu Hervina. Berikutnya baru transgender dari Gus Aan. Baik Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan terkait diskusi homoseksual ini. Jadi memang dia bukan suatu penyakit,
itu tergantung bagaimana kita menyikapi. Memberi edukasi publik merupakan hal yang baik dalam perspektif hukum, walaupun ada penolakan, intinya itu juga walaupun kecil peluang pembentukan normanya, tapi kita tetap bisa berupaya dari perspektif sosiologi hukum, misalnya dari masyarakat. Baik, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada narasumber Ibu Yovita, begitu juga dengan Pak Peter Yohanes dan para peserta baik di Zoom ini ataupun di Instagram. Selamat malam, terima kasih.